Di bulan Ramadan kan itu segala perbuatan atau ibadah kan pahalanya berlipat ganda. Terus kalau kita seorang wanita biasanya kan ada seorang wanita ini kan banyak wanita di sini nih. wanita kan biasanya ada nggak puasanya gitu Bib. Nah terus gimana hukumnya kalau kita ingin puasa terus lalu minum obat supaya biar nggak lemes. Gitu aja. Ya, lucu. Hai Buji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau tanya, biasanya kan kita kalau ada itu apa? Sirangan anak itu kan salah satunya puasa Puasa beton. Puasa beton. beton, ya, puasa beton. Apakah di dalam Islam itu ada? Iya. Dan gimana tata cara yang benar? Iya. Manfaatnya seperti apa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik, langsung dijawab dulu apa? Jawab dulu dan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tadi sebelum saya jawab itu tadi qasidah yang barusan dibawakan ya. Coba Allah 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 ya qasid baitullah salim alal mahbub Toha Rasulillah. Ya qasid baitullah, wahai orang yang pergi menuju ke Baitullah. Nah kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sebentar lagi nggak tahu sih apa sudah ada pemberangkatan, nggak tahu ya. Sudah ada pemberangkatan tanggal ya mungkin sebagian saudara kita sudah ada yang berangkat ke tanah suci untuk berhaji. Mudah kita termasuk, insya Allah Allah gampangkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad. Ya, Nabi Salawat. Dan tadi itu sebetulnya mengingatkan kita, qasidah tadi itu mengingatkan kita, ya qasid baitullah, wahai orang yang mau menuju ke Baitullah, salim alal mahbub, tolong titip salam kepada kekasih saya. Siapa? Toha Rasulillah. Itu Toha Rasulillah. Toha itu salah satu nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya sebagai riwayat mengatakan Toha itu maknanya al-badru, bulan purnama itu Toha. Itu salah satu daripada nama-nama Rasulullah SAW. Jadi qasidah-qasidah seperti tadi, dari qasidah seperti Yamin Nahwal Madinah, Harul Anwar, Yamin Nahwal Madinah, pergilah kamu menuju ke Madinah, Harul Anwar, kau pasti akan melihat cahaya. Itu cahaya Rasulullah SAW. Hendaknya begitu, seorang yang mencintai Rasulullah SAW. Kita ini sekarang di bulan Dzulqa'dah, ada saudara kita yang berangkat haji. Hendaknya kita titip salam, tolong titip salam dari saya ke Kanjeng Nabi. Harusnya begitu. Kalau dia mengaku cinta, namanya orang cinta itu kan, ya kalau nggak bisa langsung ketemu, itu kan dia titip salam, kirim salam ya. Kalau sekarang ada WA, ada macam-macam. Ya, saya nggak ngajari pacaran, cuma artinya ya ini kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang mencintai Rasulullah SAW selalu akan teringat kepada semua itu teringat kepada Kanjeng Nabi. Di bulan Dzulqa'dah ini banyak orang yang muslim berangkat haji, dia teringat di sana itu ada siapa. Di Madinah itu ada Rasul SAW. Dia kirim salam, titip salam kepada teman-temannya yang berangkat, tolong titip salam kepada Rasulullah SAW. Nah, maka artinya semua namanya orang cinta harusnya semua itu mengingatkan kepada apa yang dia cintai. Dia minum, bagaimana Kanjeng Nabi minum? SAW. Dia makan, bagaimana Kanjeng Nabi makan? Dia tidur dan seterusnya. Nah, lanjut ke pertanyaan tadi,
Pertama masalah Ramadan, ya. Dia kepingin, dia puasa. Emang ini Ramadan emang agak poso, tapi memang orang perempuan biasanya ada tamu itu bulanan, biasanya datang bulan sehingga dia tidak bisa jangkep kadang-kadang puasanya. Dan memang haram hukumnya orang sedang haid dan nifas dia menahan diri dengan niat puasa, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalaupun sudah datang haidnya umpama ini siang hari Ramadan umpama tiba-tiba datang haidnya, maka dia tidak perlu sebetulnya membatalkan dengan cara minum atau makan. Ya cukup dia sadar bahwa datang haidnya, bahwa puasanya sudah batal dengan haid dan nifasnya tadi. Nah terus bagaimana kalau dia minum obat supaya haidnya tertunda, ya supaya dia bisa puasa, bisa Ramadan sebulan penuh umpama. Ya pertama dilihat, kita tidak bisa mengkebiau-ya karena obat penunda haid mungkin banyak macamnya, dan itu bisa harusnya konsultasi ke dokter yang biasa jenengan umpama datangi. Nah, intinya begini, kalau selama tidak menimbulkan madarat, obat penunda haid tadi, baik diminum untuk menunda haidnya supaya puasanya lancar, atau mungkin dia sedang umroh, mungkin dia sedang haji, supaya tidak terhalang, dia minum juga, dan itu untuk menunda haid. Jadi intinya apakah itu memberi madarat pada dirinya menurut kedokteran? Nah itu yang bisa jawab dokter, karena pilnya itu macam-macam, saya tidak bisa yang macam-macam. Mungkin ada satu pil yang A, jenis B, jenis C, itu macam-macam, tergantung konsultasi nanti ke dokter apakah ini menimbulkan madarat. Umpama dengan meminum itu apa efek samping, apa ada mudarat, apa ada bahaya ke tubuh. Selama tidak ada bahaya, maka hukumnya boleh-boleh saja dia meminum umpama untuk menunda haidnya, menunda nifasnya, supaya dia bisa puasa secara penuh. Itu pertama. Kedua yang perlu diperhatikan, dan ini sering saya ulang, kita atau perempuan meskipun haid nifas di bulan Ramadan, umpama ditakdir, yang namanya itu kan ikhtiar, minum pil penunda haid itu ikhtiar, dan bisa jadi mungkin masih keluar haidnya, maka dia harus tahu itu kodrat dia sebagai perempuan. Kedua, dia harus tahu bagaimanapun dia haid, dia tetap berada di bulan Ramadan. Dia tetap berada di bulan Ramadan. Ini yang sering lupa. Wanita sedang haid, sedang nifas, dia lupa. Meskipun dia tidak puasa atau tidak boleh puasa, memang haram hukumnya puasa, tapi dia tetap berada di bulan Ramadan. Maka menurut jumhur para ulama, dia tetap bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dia tasbih. Wanita haid kan nggak boleh memang baca Quran, nggak boleh menyentuh Quran, memegang Quran, masuk masjid, itikaf nggak boleh. Tetapi dia masih boleh istighfar, dia masih bisa sholawat kepada kanjeng Nabi SAW, dia masih bisa tasbih, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Yang itu semua kalau dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya sama apa beda? Jelas berbeda sama di luar bulan Ramadan. Maka para ulama seperti Syekh Muhammad Maliki dalam kitabnya di Quran Munasabat, beliau menukil fatwa-fatwa para tabi'in yang memfatwakan perempuan itu meskipun dia dalam kondisi haid dan nifas, dia masih tetap bisa mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Masih bisa mendapat keutamaan Lailatul Qadar meskipun tidak puasa. Karena haid nifas tidak puasa kan? Nah, dia harus ingat, dia meskipun tidak puasa, dia sedang berada di bulan Ramadan, yang itu pahala semua kebaikan itu berbeda dengan di luar Ramadan. Ini yang sering lupa.
Juga orang sakit umpama, dia sakit yang parah, agak parah sehingga tidak bisa puasa. Dia harus tetap ingat dia ini sedang berada di bulan Ramadan. Meskipun dia sakit, tidak bisa puasa di siang harinya, dia kan masih bisa sholat tarawih umpama. Meskipun duduk umpama, duduk atau berbaring sholat sunnah masih bisa. Meskipun dia tidak bisa puasa. Saya kepingin kalau memang ada kitabnya saya mau belajar lagi. Orang yang siang hari tidak puasa karena sakit, terus malamnya tidak boleh tarawih. Saya kepingin belajar lagi kalau ada kitabnya. Tidak ada larangan. Jadi itu yang sering kadang orang lupa. Terus aku lah lorong. Sudah sakit, ditinggal semua. Saat tarawihnya ditinggal, dia tidak baca tasbih. Pokoknya mentang-mentang dia sakit. Nah ini keliru. Jadi artinya ya bukan keliru haram tidak, tapi kan emang waktu Ramadannya dia tinggalkan begitu saja, alasan karena dia sedang haid, sedang nifas atau sedang sakit. Ini harus perlu diingat. Meskipun dia senajan masih mungkin gerah, masih sakit, mungkin masih ada haid, masih ada nifas, dia tetap harus ingat bahwa itu dia berada di bulan Ramadan. Dia masih bisa tetap mendapat pahala kelipatan daripada ketaatan yang ada di bulan Ramadan dalam bentuk-bentuk lain, bentuk tasbih, bentuk sholawat, bentuk istighfar, bentuk dia sholat sunnah dan sebagainya. Itu kemudian, dan poin berikutnya yang saya ingin sampaikan, Ramadan sudah berlalu, tapi kita masih ada di luar Ramadan itu yang namanya bulan haram. Bulan haram itu enam papat saliyane Ramadan, bulan kang mulya mungguhe Allah Ta'ala itu selain Ramadan itu juga bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah ini. Ya, sekarang kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi ini kita berada di kalender 20 Dzulqa'dah, kurang lebih sekitar 9 hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Ini namanya bulan haram. Jadi meskipun Ramadan sudah berlalu, jangan lupa Allah masih memiliki fasilitas, yaitu berupa bulan-bulan haram. Dikasih haram itu bulan yang dihormati, yang pahala berbuat baik di bulan haram ini berbeda dengan di luar bulan haram. Yaitu sekarang bulan yang sekarang kita berada di sini, Dzulqa'dah tanggal 20, kita sekarang berada di sekitar tanggal 20 Dzulqa'dah. Sebentar lagi nanti kita masuk ke bulan Dzulhijjah, kurang lebih bukan yang awal Dzulhijjahnya itu masuknya hari Rabu insyaallah. Ya, Rabu besok tanggal 28 Mei itu sudah masuk bulan awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau riayanya kan 10 Dzulhijjah. Kalau tanggal 1 Dzulhijjahnya masuknya itu Rabu depan lagi, tanggal 28. Itu masuk Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu kata Kanjeng Nabi, orang bangun malam di situ sama dengan bangun pada Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya Ramadan saja. Sebentar lagi kita akan menghadapi, bahkan bukan sebentar lagi, sekarang pun kita sudah masuk di bulan haram setelah Syawal. Syawal bukan termasuk bulan haram. Bulan haram itu 4 Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di sini, Dzulhijjah yang nanti kita masuk, Muharram yang setelahnya lagi, sama Rajab nanti bulan ke-7. Kalau penanggalan Jawa Islam itu bulan Dzulqa'dah itu bulan Selo, Dzulhijjah itu besar, Muharram itu Suro, yang 7 nanti Rajab. Itu 4 bulan ini namanya bulan haram. Selain Sya'ban setelah Rajab. Sya'ban bukan bulan haram, tapi termasuk bulan yang mulia setelah bulan haram. Jadi urutannya bulan itu ada Ramadan, jelas Ramadan di awal paling tinggi. Setelah Ramadan bulan haram tadi. Nah, khilaf ulama mana yang paling mulia. Pokoknya 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di setelah 4 bulan haram ini ada bulan lagi yang mulia namanya Sya'ban. Nah,
Tapi bukan termasuk bulan haram, tapi bulan mulia juga. Baru setelah itu bulan-bulan yang lain itu urutan bulan. Jadi jangan kita orang yang masih rindu dengan Ramadan, harusnya kalau yang memang betul-betul kangen, dia manfaatkan waktu-waktu yang di situ juga mustajab. Waktu juga mustajab, waktu yang juga di situ dilipat gandakan pahala. Termasuk kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, masuk nanti sekitar 10 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, yang mana tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kata Kanjeng Nabi apa? Kenapa katanya Nabi? Tidak ada ibadah kata Rasulullah yang Allah lebih cintai melebihi ibadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Selain ada di situ namanya hari Arafah 9 Dzulhijjah, waktu jamaah haji atau saudara-saudara kita wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ulama mereka wukuf di kita di sini juga. Hari Arafah itu hari yang mulia, meskipun kita tidak sedang ikut hukum Arafah, tapi itu hari Arafah itu hari mulia. Kita manfaatkan juga untuk doa, itu mustajab. Ada puasa namanya puasa Arafah nanti, insya Allah. Jadi insya Allah kita masih menghadapi nanti bulan-bulan yang mulia lagi selain Ramadan yang sudah kita tinggal kemarin. Yang mudah-mudahan selalu kita kepingin menangi daripada Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tadi masalah puasa weton, ya, puasa hari lahir. Sebetulnya yang mempuasai hari lahir itu adalah Kanjeng Nabi juga mempuasai hari lahirnya. Sebab Kanjeng Nabi dalam Sahih Muslim, di hadis di Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya tentang kenapa jenengan kok puasa hari Senin. Kata beliau, ini hari di mana saya dilahirkan. Jadi yang mempuasai hari lahir itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau caranya beliau itu setiap hari lahir Senin, beliau menguasai setiap Senin. Nah, dengan hari lahirnya apa? Rebo, menguasai setiap Rebo. Nopo niatnya, yang niatnya syukur kita diwujudkan di alam dunia oleh Allah Ta'ala, syukur dengan cara puasa. Ya bagus. Kalau hari weton ya sebetulnya istilah weton itu kan dikenal di Jawa. Ya. Setiap suku itu punya dengan hitungan itu, setiap suku Cina juga punya feng shui, Jawa punya primbon, macam-macam itu punya hitungan sendiri. Itu tradisi. Apa yang tidak boleh? Ya silahkan. Kalau mau pakai itu ya silahkan. Cuma kalau suatu perintah khusus tidak ada. Kalau perintah khususnya ya paling dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Beliau berpuasa setiap hari Senin, hari lahir beliau SAW. Sehingga di situ juga kita dianjurkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Senin Kamis itu laporan mingguan. Amal kita dilaporkan setiap minggu itu di hari Senin dan Kamis. Maka itu kita dianjurkan puasa Senin, ya itu laporan. Ya, kalau a'lam bishawab. Ya boleh saja. Saya mau ngambil hari weton saya, ya silakan. Untuk menguasai anaknya. Sebenarnya kalau untuk anak tidak ada anjuran, bukan berarti dilarang ya. Boleh. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Maka dibolehkan saja dia mau puasai niat puasa untuk anaknya. Boleh, silakan. Ya tapi kalau mengikuti Kanjeng Nabi tadi, ya beliau itu puasa di setiap hari lahirnya. Senin, itu Senin. Beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Muhammad. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Boleh maksudnya sih, selamat dulu. Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. وبشر
طه الهادي محمد شمس أخلافي شمس الأفلاك كمال بلبل بلبل الإقبال بلبل الإقبال وبشر الشام وبشر السابقات
Kalau bertanya, monggo. Ayo sini, maju. Mohon mau teping. Ya wis, keras suaranya. Mau tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya laki-laki lebih memperdulikan mertuanya? Mertuanya sederhana dan diabaikan. Apa? Apanya diabaikan? Gambarkan Siapa ya, Bang? Sisi seberang. Memperhatikan yang laki-laki. punya mertua, tapi lebih penting mertuanya mertuanya sendiri. Diabaikan gitu. Kemudian Terus sama satu lagi surat apa yang menggambarkan tentang Tuhan? tentang Tuhan. Jelas untuk langsung mau tanya lagi ya langsung Pertanyaannya sih lo, terus Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. salam tentang ini sih ceramah. Kenapa kok waktu sholat Jumat kan ceramahnya kan serius? Kalau di majelis kan agak lucu-lucunya loh. Nah itu loh. Kenapa itu? iya Senangis nih. Rizky kok lo. Kadang-kadang bisa nih gak kawannya sini. Apa nih? Ayo lagi. ada lagi Iya, cinta korek. Coba kayak gitu. Oh, itu. Allah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budori dari Tanggulangin. Saya mau tanya bab masalah sholat. Kita ikut sholat berjamaah menjadi makmum. Sebelum kita melakukan takbir, kita tahu imam yang kita ikuti itu sarung di area auratnya itu bolong. Dan kita menjadi makmum, kita tetap menjadi makmum apa kita lepas dari makmum untuk sholat sendiri. Itu yang saya tanyakan. Terima ya kasih. masih Bismillah tadi ya Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa hawla wa la quwwata illa billah. Pertama tadi tentang masalah bagaimana seorang anak laki-laki yang lebih kepada memperhatikan pada mertua ketimbang orang tuanya. Ya. Yang pertama yang jelas karena dia tidak mengerti prioritas. Ya. Orang itu tidak mengerti prioritas. Sebab dikatakan anak laki-laki itu, seorang laki-laki itu milik siapa? Itu milik orang tuanya. Yang wajib taat pada orang tuanya. Sedangkan istri itu wajib taat kepada suaminya. Tapi laki-laki yang baik juga tentu mengajarkan istrinya juga untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan yang ideal itu adalah ya sama-sama. Baik si perempuan mengingatkan ketika laki-lakinya itu, ketika suaminya dia kurang berbakti atau berperhatian, dia ingatkan untuk memperhatikan orang tuanya. Sama pun begitu. Idealnya ya laki-laki suami mengingatkan istrinya ketika dia kurang umpama berbakti kepada orang tuanya, saling mengingatkan. Maka Al-Quran itu kan mengibaratkan suami istri itu ibarat pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka para wanita adalah ibarat pakaian bagi kalian, laki-laki, seringkali laki-laki ibarat pakaian bagi mereka. Jadi pakaian itu jaga fungsinya saling menutupi.
aurat, saling menutupi celah masing-masing. Harusnya idealnya demikian. Nah, bagaimana? Jelas kalau sampai itu bentuknya durhaka, jelas ya haram, jelas hukumnya. Kalau dia sampai kepada batasan mendurhakai kedua orang tua yang membiarkan orang tuanya, ya tentu seperti tadi idealnya. Jadi perbuatan baik kepada orang tua tentu tidak menafikan dia untuk berbuat baik juga pada mertua. Sebaliknya, berbuat baik pada mertua tidak menafikan dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, jelas sih. Urutan prioritas berbuat baik itu Quran sudah bicara. Itu di surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Di situ ada urutannya. Pertama perbuatan baik, prioritas pertama setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tua, jelas. Ya, Abdullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba, baru kerabat. Setelah orang tua baru kerabat. Kerabat yang paling utama ya satu garis lurus, orang tua dan anak. Baru kerabat yang lain selain orang tua dan anak tadi, saudara yang lain. Baru bil qurba wal yatama, baru orang yatim, baru masakin, baru orang miskin. Wajar bil qurba, baru tetangga. Ya, baru tetangga. Jalil qurba, ya tetangga yang masih memiliki kerabat. Wajar junubi, baru tetangga yang jauh. Itu urutan-urutan berbuat baik. Nah, jadi kadang itu orang itu tidak memahami prioritas atau mana urutan berbuat baik. Ya, semuanya baik pada orang tua, pada kerabat, tapi ada prioritas. Itu kepada orang tua, baru kepada kerabat dan seterusnya. Kemudian masalah ayat. Ayat yang menggambarkan tentang Allah SWT. Yang paling pendek adalah surat Al-Ikhlas, itu yang kita sering hafal. Iya, itu meskipun pendek, itu sudah mencakup tentang tauhid. Makanya disebut Suratul Ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan. Disebut surat Al-Ikhlas karena dia memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut dia Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ta'ala. Dan memang sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu kan karena ketika Rasulullah itu ditanya sallallahu Muhammad. Rasulullah ditanya, ya Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Tuhanmu itu bagaimana? Atau terbuat dari apa? Karena maklum pada zaman jahiliyah itu banyak patung-patung yang itu dianggap sebagai simbol dari Tuhan mereka. Ada yang dari emas dan macam-macam. Nah, Tuhanmu ini dari apa? Katanya dia. Katanya orang musyrikin bertanya, ya Muhammad, sifatkan Tuhanmu kepada kami. Kemudian tidak lama turun, Qul, kata ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang besar, Allahus samad, Allah tempat bergantung yang tidak memerlukan kepada seorang pun sesuatu apapun, tetapi semua yang selain itu Allah memerlukan kepada Allah. Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak memperankan dan tidak pula diperankan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia, yang sama dengan dia. Mukhalafatul hawadis, bahwa Allah itu berbeda dari makhluknya. Itu adapun kalau ditanya ayat yang menggambarkan tentang Allah mulai dari awal Quran sampai akhir Quran, itu banyak ayat yang menggambarkan tentang Allah. Kalau mau serius ngaji, saya itu di YouTube saya sudah bahas khusus ayat-ayat tentang Allah Ta'ala, mulai dari awal Quran sampai akhir Quran. Kalau mau serius ngaji, dirujuk ke YouTube saya, judulnya kitabnya Jawahirul Quran, kitabnya Imam Ghazali, Jawahirul Quran. Itu ada bab khusus, sudah saya bahas ayat-ayat tentang pengenalan kepada Allah, mulai dari awal Quran sampai akhir Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mengenal Allah. Apa Allah itu? Ar-Rahman
Ar-Rahim. Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Alhamdulillah, yaitu yang pantas dipuji karena dia Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun dia yang mengerani semua saat jagat kiamat ini, Allah Ta'ala yang mengerani saat jagat kiamat ini Rabbul Alamin, tapi dia juga Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun menguasai semuanya, Allah tidak semena-mena. Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disebut lagi Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dan seterusnya. Ya, di surat Al-Baqarah mulai dari awal sampai akhir, semua itu banyak mengenalkan tentang Allah. Siapa Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha huwal ghafurur rahim, dan seterusnya. Itu semua ayat-ayat itu mengenalkan tentang Allah SWT. Yang paling ringkas itu surat Al-Ikhlas. Kenapa? Sampai-sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Yang kalau membaca, kalau secara matematika kan sepertiga ditambah sepertiga tambah sepertiga, jadi komplit ya satu. Jadi yang baca 3 kali seolah sama dengan hatam Quran. Kenapa kok sebegitu besar sampai sepertiga? Karena Quran itu isinya 3. Tauhid, ya, pengenalan pada Allah, ibadah, pengenalan pada ibadah, sudah mengenal Allah, gimana cara menyembah kepada Allah, ibadah, sama akhlak. Maka kulhu itu menempati sepertiga Quran, karena isi Quran itu ada 3. Sedangkan kulhu itu surat yang paling bagus dalam, yang paling komplit walaupun singkat, tapi padat dalam mengenalkan tentang Allah. Mengenalkan tentang Allah itu tauhid tadi. Dan tauhid itu sepertiga Al-Quran. Makanya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan itu yang paling komplit dan paling ringkas, singkat dan padat dalam menjelaskan siapa Allah SWT. Walaupun kalau kita bicara ayat, mulai dari awal Quran sampai An-Nas, semua menceritakan tentang Allah. Siapa Allah? Rabbin Nas. Allah itu Tuhannya manusia. Malikin Nas. Allah itu penguasanya manusia. Ilahin Nas. Sesembahannya manusia, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi masalah Jumatan, khutbah Jumat kok serius? Ya, ya ini kelihatannya sepele. Memang namanya saja khutbah. Kalau khutbah Jumat itu namanya khutbah. Khutbah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu orasi. Khutbah, khutbah itu pidato. Nah, pidato di mana-mana. Pidato gini aja lah gampangnya. Pidato kenegaraan. Apa yang presiden, apa menteri ku cengenges untuk pidato. Nah, jelas beda. Kalau namanya biasa para pejabat, presiden, ketemu dalam forum yang tidak resmi, nah itu kan biasa. Tapi ketika itu forum resmi, apalagi pidato kenegaraan, pidato resmi, jelas akan disampaikan dengan bahasa yang baku. Sama khutbah Jumat itu momennya itu momen khutbah yang resmi, khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nanti kita ya berapa tanggal itu ada Idul Adha. Itu momennya resmi. Sehingga khutbah-khutbah itu belum lagi khutbah gerhana. Kalau pernah ikut sholat gerhana, ada khutbah yang disampaikan ketika sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Namanya khutbah itu pidato resmi. Karena pidato resmi jelas bahasanya lebih terstruktur, lebih resmi, lebih formal. Kalau pengajian itu kan sistemnya informal, dia itu atau non formal, dia bukan resmi. Maka gaya bahasanya lebih bebas. Nah, bagi seperti ini kan ini soalnya bukan ngaji resmi kan gitu. Maka lebih santai, lebih bebas. Ya tentu namanya ngaji ilmu ya juga harus dijaga, walaupun gampangnya sersan lah, serius tapi santai gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi masalah sholat. Kita sholat tiba-tiba udah takbir apa belum takbir, kita lihat imamnya kok sarungnya bolong. Kebetulan bolongnya sarung itu berada di pas aurat, di atas lutut. Di atas lutut itu kan namanya aurat. Kalau lubangnya sarungnya bolong di bawah lutut,
itu nggak masalah karena itu sudah tertutup, yang penting auratnya tertutup. Ketika itu di aurat dilihat dan lubangnya jelas, kalau makmum kelihatan jarak jauh berarti lubangnya agak besar ya. Maka kalau begitu jelas auratnya kelihatan, jelas batal sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah selain menghadap kiblat masuk waktu, yaitu menutup aurat. Salah satu syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Yaitu tidak terpenuhinya, yaitu menutup auratnya dengan ada lubang di umpama di atas lutut, di pahanya. Terus kita gimana sebagai makmum? Kita sudah melihat imamnya kok sarungnya lubang. Ya, dilihat kalau kita sudah takbir apa belum. Kalau kita tahunya sebelum takbir, ya kita jangan ikut. Ya, tapi jangan ikut imam yang tidak sah. Karena salah satu syaratnya bermakmum adalah tidak meyakini batalnya sholatnya imam. Tidak boleh meyakini batalnya sholatnya imam. Nah kalau kita sudah yakin loh kok imamnya terbuka auratnya, itu lubang, berarti kan sholatnya sudah jelas batal. Nah kita sudah meyakini batalnya sholatnya imam, nggak boleh kita bermakmum kepada orang yang sudah kita yakini sholatnya batal. Itu kalau belum takbir. Kalau sudah takbir, kok baru takbiratul ihram sudah masuk sholat, nanti kelihatan bagaimana mufaroqah, cepat-cepat berniat berpisah dari imam. Tetap di situ, tetap berdiri di situ, cuma niat saja, niat saya terserah bahasanya, pokoknya nggak perlu diucapkan, cukup di hati saja, saya niat pisah dari imam. Terus dia melanjut sholatnya sendiri. Itu kalau sudah kadung terlanjur di dalam sholat, dia baru tahu. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia, yang penting kalau sudah kelihatan, namanya sudah kelihatan itu berarti sudah kelihatan tuh jarak orang omong-omongan, jarak omong-omongan itu sekitar 60 cm, satu hasta seperempat. Kalau sekitar 60 cm ini dalam jarak omong-omongan normal sekitar 60 cm hadap-hadapan, itu sudah kelihatan, itu berarti sudah tidak dimaafkan. Maka sudah tidak dimaafkan. Terus yang perlu diketahui di sini saya tambahkan keterangan, ya, bahwa terutama rukuh, ya rukuh apa mukena perempuan yang putusan lah, ini rawan terbuka aurat. Nah, yang disebut tersingkap aurat itu bagaimana? Yang disebut tersingkap aurat itu kelihatan auratnya dari mana-mana sisi, dari sisi manapun kecuali dari bawah. Contoh, masjidnya tingkat masjidnya, ada orang sholat di atas, kita sholat di bawah. Tidak sengaja kita kan kelihatan pasti kita sholat di bawah. Nah ini tidak termasuk batal kalau dari bawah. Tapi kalau kelihatannya itu selain dari bawah, seperti dari samping atau dari depan, contoh dia pakai baju rusak longgar, kelihatan pusarnya, rokok gini, lehernya longgar juga, sampai kelihatan. Nah, ini kalau kelihatannya selain dari bawah itu batal. Yang dikecualikan dari arah bawah, maka itu tidak batal. Dari samping, itu juga termasuk rokok putulan itu kalau dia nggak pakai lengan sunainya itu kebuka, itu bisa. Kalau dia nggak pakai apa namanya dalamnya baju juga, nah ini bisa batal. Ya, bisa batal, harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya lagi? Sering yang sering juga terjadi itu anak muda pakai baju ya terlalu pendek, kaos atau sebangsanya, terus pakai jeans atau sebangsanya. Bukan masalah jeansnya, masalah keadaan itu ruko ini ketarik. Nah, sudah ketarik, celananya ketarik, terus karena bajunya terlalu pendek. Kalau dia pakai baju panjang saja masih selamat.
masih ketutup, tapi bajunya terlalu pendek, tertarik di sana ini dan kelihatan di bawah pusar. Ini juga Pak, kalau hati-hati kalau terlalu nyapret jirinya terlalu ketarik ke bawah, sudah begitu dia pakai bajunya kaosnya terlalu lepas. Itu nanti rawan untuk terbuka aurat. Yang seperti ini tolong kita perhatikan untuk keabsahan sholatnya. Ojo nganggur pokok sholat ya, itu harus perhatikan. terus ya. Pasti ya. Muhammadun basyarna kalbajari. Muhammadun basyarna kalbajari. Lahul makan, lahul wakan, ya tutik bayan hajari. Lahul makan, lahul wakan, ya tutik bayan hajari.
Bagaimana waktu kerja pakai hijab tapi bajunya lengan pendek? Kalau pakai dalamannya panjang tapi tak mungkin karena kotor sampai sikunya. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, ada yang mau tanya gimana jika bertengkar sama suami lebih dari 3 hari, ore, dan sampai ada yang sampai 2 tahun. Terus ada yang mau tanya lagi? Terus pinter kabeh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah inna Muhammad Rasulullah ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa ba'd. Gimana kalau orang pakai kerja pakai hijab tapi tangan pendek karena takut kotor? Begini ya, aurat itu ada beberapa macam. Ada aurat wanita itu ketika bekerja. Ada aurat memang wanita yang di hadapan bukan mahramnya. Ada aurat perempuan di bersama dengan mahramnya. Itu berbeda-beda. Nah, ada aurat wanita di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan juga nanti ada polemik masalah ketika rukuhnya itu kelihatan nyenser tidak diikat. Ini juga masalah ketika dia melorot, karena yang dikecualikan itu cuma wajah sama telapak tangan. Itu dalam sholat. Kalau di luar sholat ada beberapa keadaan. Aurat perempuan, saya bahas aurat perempuan karena memang yang paling kompleks itu aurat perempuan. Kalau laki-laki sama, di dalam sholat, di luar sholat antara pusat dan lutut. Ya. Kemudian cuma perlu diketahui bahwa meskipun aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut, tetap bukan berarti dibolehkan bagi wanita bukan mahram melihat selain antara pusat dan lutut. Ya. Jadi aurat laki-laki bukan mahram. Yang bukan mahram itu bukan yang tidak diharamkan untuk menikah. Maksudnya bukan mahram itu tidak diharamkan untuk menikah. Ya, yang nggak ada hubungan sama kita itu bukan mahram. Nah, aurat laki-laki meskipun antara pusat dan lutut, cuma seluruh badan laki-laki yang bukan mahram itu aurat bagi wanita yang bukan mahram. Sebaliknya, seluruh badan wanita yang bukan mahram itu aurat bagi laki-laki yang bukan mahram. Karena aurat itu ada 2 pengertian. Ada yang wajib ditutup, ada yang tidak boleh dilihat. Itu pengertian aurat 2. Hanya dalam aurat laki-laki, meskipun yang wajib ditutup oleh laki-laki cuma antara pusat dan lutut, cuma yang selain itu tetap tidak boleh dilihat, meskipun tidak wajib ditutup. Ya, karena pengertian aurat itu 2, yang wajib ditutup sama yang tidak boleh dilihat. Nah, kembali ke aurat perempuan di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah jelas, tadi sudah jelaskan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ketika di luar sholat, aurat perempuan itu ada aurat perempuan di depan bukan mahramnya, depan laki-laki yang asing kalau nanti tidak ada hubungan mahram. Maka itu seluruh menurut mazhab Syafi'i yang mu'tamad mazhab Syafi'i, seluruh badan wanita tadi adalah aurat tanpa terkecuali. Itu kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Makanya menurut ini bisa dicek di kitab Safinah, nggak usah tinggi-tinggi. Kitab Safinah itu Najah itu sudah ada di situ. Ya, bahwa aurat perempuan dan kitab Safinah ini kan jadi kurikulum wajib. Di hampir setiap pondok di Jawa ini namanya Sulam Safinah itu wajib dipelajari. Di situ di bab aurat itu disebutkan bahwa aurat wanita yang bukan mahram yang dihadapkan laki-laki yang bukan mahramnya itu seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad.
termasuk wajah. Makanya jangan salah paham. Bilang bahwa ini kok jangan dituduh teroris. Tuh, teroris berarti kan dia tuh di Cibubur di pondok-pondok itu Sulam Sabina berarti ngajari teroris. Karena di Sulam Sabina itu disebutkan bahwa wanita bukan mahram di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu aurat seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Yang mengecualikan wajah itu cuma mazhab Hanafi. Yang mengecualikan wajah dan telapak tangan itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Baik ya. Kalau di dalam sholat memang dikecualikan wajah dan itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat ada berapa kondisi di hadapan laki-laki bukan mahramnya seluruh tubuhnya wanita bukan mahram adalah aurat. Di hadapan mahramnya, mahram itu seperti bapak, sama ibu, ponakan, itu mahram yang haram kita nikahi dan haram kita menikah dengannya. Di hadapan mahramnya, wanita itu auratnya adalah antara pusat dan lutut. Selain itu boleh, kalau tidak khawatir fitnah. Itu aurat wanita di hadapan mahram. Dan ada lagi aurat perempuan ketika bekerja, indal mihnah. Aurat perempuan ketika bekerja itu dikecualikan sampai lengan. Ketika bekerja, ingat, ketika bekerja. Dengan saya takut gagal paham. Nanti saya yang disalahkan nanti. Ketika bekerja itu diizinkan membuka satu lengan. Dan diizinkan telapak kaki itu tampak kalau memang diperlukan. Artinya ini ketika diperlukan telapak kaki itu dikecualikan sama tangan, ya tangan sampai lengan itu ketika bekerja. Jadi memang dibolehkan dengan syarat tentu yang lainnya ya pojok, nyaprat, lagi pakai hijab tapi pakai pecotot sih, ya repot. Pakai hijab tapi yang lainnya pakai pecotot. Ya repot sami mawon. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus masalah urip 2 tahun. Ya. Ada namanya dalam ilmu rumah tangga Islam itu ada yang disebut nusus. Nusus itu ya pore itu gampangnya. Nusus itu pore. Nusus itu ketika perempuan itu marah. Ya. Dari kata nashzun itu artinya tanah yang tinggi. Maka ketika wanita itu merasa meninggi kepada suaminya, itu disebut dalam istilah Quran nusyuz. Jadi silakan buka ayatnya di surat An-Nisa surat keempat ayat 34 sampai 35. Itu masalah nusyuz. Nah, ketika ya, perempuan nusyuz, ya macam-macam, mungkin urusan fulus, ya kebanyakan urusan fulus mungkin biasanya. Ya itu. Jadi macam-macam. Ya, idealnya namanya rumah tangga itu baik suami ke istri atau istri ke suami. Ya, idealnya kan cintanya itu karena Allah. Artinya kalau si istri itu melihat suaminya maksiat, dia boleh pantas dia marah karena Allah marahnya kan karena suaminya tidak betul, mama mengakhirkan sholat, si istri marah, itu pantas. Atau sebaliknya, suami melihat istrinya mengakhirkan sholat, dia marah, itu pantas karena marahnya karena Allah. Ini kan, tapi kan tidak ideal kebanyakan. Ya, terus terang saja, kadang suami ya, dari buatnya kopi, dari buatnya ini marah. Giliran istrinya gak sholat, ya, tenang saja. Jadi dianggapnya tenang. Ketika istrinya mengakhirkan sholat, dia diangkat. Tapi ketika umpama dari totomangan, dari dahare, dari anu, itu marah. Hak-haknya dia sebagai suami dikurangi, dia marah. Tapi ketika haknya Allah dikurangi oleh istrinya, dia tidak marah. Ya, apakah dirinya itu lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tidak mungkin.
Nah, ini kebanyakan. Nah, terus kemudian masalah istri yang khusus. Istri kemudian dia marah kepada suami minta satu dan lain hal. Maka apa yang harus dilakukan suami? Di An-Nisa tadi saya cuma mengutip di surat keempat ayat 34-35. Di situ fa'iduhunna, Allah suruh berilah nasihat. Berilah nasihat dulu, mulai dari perkataan yang paling lembut sampai perkataan yang paling tegas. Fa'iduhunna. Kalau ujangan dikasih ujangan tidak mempan, wajuruhunna fil madaji'. Jauhilah dalam pembaringan, pisah tempat tidur. Ini tidak harus, ya boleh, tidak harus pisah rumah, cukup pindah tempat tidur, ya tidur di kamar, atau tidurnya di kamar, satu ngadep kulon, satu ngadep wetan. Ini kedua. Kalau mau itu ujangannya tidak mempan, maka pisah tempat tidur. Kalau tidak mempan juga, wadribuhunna, pukullah. Nah, tapi memukul ini jauhi wajah. Kata Rasulullah, jauhi wajah dan pukulan yang tidak membuat luka permanen. Pukulan yang tidak membuat luka permanen. Kalau di tafsir itu dicontohkan siwak, saya nggak tahu siwak. Di tafsir Baghawi itu dicontohkan pukulan itu dengan siwak. Dengan siwak. Tidak loro jadi. Yang saya jelaskan, ya ketika saya jelaskan itu banyak protes agak sakit. Yang memang itu kan tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Itu tujuan untuk mendidik, dipukul. Jadi 3 langkah. Langkah pertama dia kasih ujangan, mulai dari perkataan yang halus sampai tegas. Tidak bisa, baru dia bisa tempat tidur. Tidak bisa, baru dia memukul untuk mendidik. Tidak bisa juga di ayat berikutnya, ayat 35, kalau memang itu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliyah, mengutus orang bijak, orang yang bijaksana dari keluarga si istri dan dari keluarga suami untuk merembuk bagaimana kedepannya rumah tangga itu tadi. Kalau itu sudah jalan buntu, sudah deadlock, ya jalan buntu dengan 3 cara tadi sampai kepada memukul belum terselesaikan, maka di ayat berikutnya di situ ditontonkan untuk memanggil perwakilan yang bijaksana dari masing-masing keluarga. Wallahu a'lam. Akan tanya lagi. Zahir qalbi yakin adajiu lillah al-Mustafa Safi Salah Inna ahladu wasibadu subhanaman
صل وسلم على رسول محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بين المعاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وانصرف وتمهيتنا وارزقنا من تنصرنا من ظلمنا وانصرنا من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ذنوبنا خوفنا وامرنا وارجع المؤمنين من شر كل اسير ويا جابر كل كثير وصيب كل فريد يا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل خفيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من احتاج الى البيع التفسير حاجتنا اليك شيء كثير حاجتنا اليك شيء كثير حاجتنا اليك شيء كثير وانت عليم بخبير بصير اللهم انا خوفك خوفك وانا خوفك من خوفك من كسر محمد اللهم يجي من يخوف نجنا من خوفك كسر محمد صلى الله عليه وسلم لا تنام وقلبك من لا يرام ورحمتك من ولا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا نسألك الخير بك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله لك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على صحابه عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.